Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang daging ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang susu dan telur. Jadi produk peternakan yang terakhir adalah daging. Ini produk utamanya adalah daging. Sebenarnya daging itu apa gitu ya. Nah, jadi daging itu merupakan bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai bahan makanan. Selain mempunyai penampakan yang menarik selera, juga merupakan sumber protein hewan yang berkualitas tinggi. Oke. Selain itu, daging adalah seluruh bagian ternak yang sudah dipotong dari tubuh ternak kecuali tanduk, kuku, tulang, dan bulunya. Nah, yang empat ini tidak termasuk daging, sementara bagian isi perutnya ini merupakan daging seperti hati, limpa, otak, dan jeroan, ya, usus, babat, dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, menurut ahli, daging merupakan jaringan otot atau kumpulan dari beberapa jaringan ya, jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, tulang, dan tulang rawan merupakan komponen fisik utama daging. Ya, daging itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, untuk jaringan otot sendiri terdiri dari jaringan otot bergaris melintang, jaringan otot licin, dan jaringan otot spesial. Sedangkan jaringan lemak terdiri dari lemak subkutan berdasarkan tempatnya ya, lokasinya, lemak intramuskular, dan lemak intraseluler. Yang terakhir, jaringan ikat yang penting adalah serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikulin. Nah, pada SNI nomor 3932 tahun 2008, definisi daging adalah bagian otot skeletal dari karkas sapi aman, layak dan lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging segar dingin, ataupun daging beku. Ya, jadi daging ini harus kita ambil ataupun harus kita peroleh dari ternak yang sehat ya, yang aman, yang layak dan lazim untuk dikonsumsi. Artinya kalau misalnya ternaknya yang sudah mati duluan, hewannya sudah mati duluan, itu tidak lazim untuk dikonsumsi lagi. Dan daging dan yang aromanya masih normal, itu masih layak dikonsumsi, sementara ada aroma yang sudah berubah ataupun flavornya yang sudah berubah, itu sudah tidak aman untuk dikonsumsi lagi. Ya, jadi menurut SNI ada beberapa istilah untuk daging ini. Ada yang dinamakan daging segar. Kalau daging segar itu merupakan daging yang belum diolah ataupun tidak ditambahkan ataupun tidak dikurangi dari bahan tersebut. Ya, misalnya ternak sapi baru dipotong, itu adalah daging segar. Tetapi kalau daging yang sudah dipotong kemudian dimasukin ke dalam lemari pendingin untuk mendinginkannya, itu merupakan daging segar dingin. Ya, daging segar dingin sudah mengalami proses pendinginan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Nah, kemudian ada lagi istilah daging beku. Kalau daging beku itu berarti daging yang sudah dibukukan dalam freezer, yang sudah mengalami proses pembukuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal atau temperaturnya minus 18 derajat Celcius ataupun lebih dari situ ya, lebihnya maksudnya lebih kecil daripada minus 18. Oke, jadi kalau daging segar dingin tadi kondisi dagingnya hanya sampai dingin saja, sementara kalau daging beku partikel-partikel yang ada di dalam daging itu semuanya membeku, ya artinya seperti batu. Nah, kemudian ada istilah lain seperti marbling. Jadi marbling ini adalah butiran lemak putih yang tersebar di dalam jaringan otot daging ataupun lemak intramuskuler. Jadi kalau biasa teman-teman lihat ada lemak yang berada di luar daging, ada lemak yang berada di lapisan bawah kulit, ada lemak yang berada di antara daging. Ya, jadi marbling ini adalah lemak yang ada di antara daging. Oke, nanti akan kita lihat marbling itu yang mana. Kemudian perubahan warna, jadi kalau terjadi perubahan warna berarti ada penyimpangan warna yang bisa diakibatkan dari memar, pendarahan, freeze burn, dan atau perubahan warna lainnya disebabkan oleh mikroorganisme ataupun zat-zat kontaminan. Ya, jadi warna dari daging itu dapat berubah dengan beberapa kondisi yang tadi. Nah, mutu fisik daging sendiri itu dapat diujikan dengan 4 jenis uji. Yang pertama warna.
daging. Kemudian warna lemak, marbling, dan tekstur. Ya, persyaratan mutunya ada 3 grade 1, 2, 3. Untuk grade 1 ini adalah kualitas daging yang paling bagus, warnanya masih merah terang, skornya 1 sampai 5. Kemudian warna lemaknya putih, skornya 1 sampai 3. Kemudian marblingnya ini paling tinggi 9 sampai 12 dan teksturnya halus. Ya, kemudian untuk grade 2 warnanya sudah mulai gelap, merah kegelapan, skornya 6 sampai 7. Warna lemaknya putih kekuningan, marblingnya 5 sampai 8, sedangkan teksturnya itu sedang. Untuk grade yang ketiga, warnanya semakin gelap, merah gelap, skornya 8 sampai 9 yang paling gelap. Kemudian warna lemaknya juga kuning 7 sampai 9. Untuk marblingnya hanya 1 sampai 4 saja, kemudian teksturnya itu kasar. Ya, jadi ini mutu persyaratan fisik daging. Nah, untuk marbling, ini adalah gambar untuk marbling. Jadi yang pertama ini adalah hampir tidak ada marblingnya, ya, hampir tidak ada lemak intramuskulernya. Kemudian yang nomor 2 ini ada sedikit lemak intramuskuler. Lemak intramuskuler berarti lemak yang ada di antara dagingnya, yang ada di tengah-tengah dagingnya itu. Jadi kalau yang di luar ini yang putih ini namanya lemak intramuskuler, berarti yang ada di luarnya. Nah, kemudian grade 3 seperti ini. Nah, semakin tinggi grade-nya, maka marblingnya akan semakin banyak. Oke, marbling ini memiliki sifat melting and mouth. Jadi pada saat kita masak, sudah kita gigit, itu akan meleleh di dalam mulut. Ya, seperti minyak jadinya, karena ini kan lemak baik ya. Jadi ada yang namanya lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Kalau lemak tidak jenuh itu ada lemak, salah satunya contohnya adalah lemak intramuskuler, lemak yang tidak jahat ya. Berarti lemak yang jenuh itu lemak jahat, lemak yang tidak jenuh itu lemak yang tidak jahat ataupun lemak baik ya. Untuk grade-nya di Indonesia itu paling tinggi mungkin cuma di grade 3 saja, sementara untuk grade 6 sampai 12 ini sudah sapi-sapi super ya, sapi-sapi luar negeri. Nah, untuk grade 9 sampai 12 ini biasanya kita temukan dari sapi Wagyu ataupun sapi Kobe yang berasal dari Jepang. Ya, sapi tersebut hanya ada di Jepang. Ya, sekalipun ada sapi Wagyu di Australia, tapi berbeda dia kualitasnya. Oke, kalau yang tadi itu mutu fisik, kemudian kita bahas mutu mikrobiologisnya. Jadi ada 5 jenis uji, yaitu total plate count ataupun TPC, coliform, Staphylococcus aureus, Salmonella aspina, Escherichia coli. Nah, dari kelima-limanya ini, yang paling tidak boleh ada itu adalah Escherichia coli, ya. Yang nomor 5 Escherichia coli ini hanya boleh ada 10 maksimum paling banyak per gram. Jadi dalam 1 gram daging itu hanya boleh ada 10 koloni saja. Nah, untuk total plate count ataupun TPC ini angka toleransinya lumayan tinggi, 10⁻6, berarti ya maksimal harus ada yang dalam daging itu hanya 1 juta CFU per gram. Hanya 1 juta koloni aja dalam 1 gram. Ya, bisa teman-teman bayangkan dalam 1 gram itu sedikit ya. Jadi ada 1 juta. Untuk coliform 100, 10⁻2, Staphylococcus itu 100. Nah, untuk salmonella pengujiannya per 25 gram, bukan per gram ya, per 25 gram ini harus negatif. Oke, jadi ini pengujiannya ada di laboratorium, karena mikroorganisme itu hanya bisa kita lihat secara mikro saja menggunakan mikroskop. Oke, untuk nilai gizi daging, seluruh produk peternakan memiliki protein yang tinggi ya, dan juga ada kadar airnya. Nah, untuk kadar air yang ada dalam daging itu sebesar 65 sampai 80%, hampir sama dengan tubuh manusia, karena tubuh manusia dan tubuh ternak itu sama untuk metabolismenya, membutuhkan air yang banyak. Makanya untuk ternak itu air harus ad libitum. Ya, kita juga manusia tidak bisa kehilangan banyak air di dalam tubuhnya karena bisa menyebabkan dehidrasi ataupun menyebabkan lemas dan yang lain-lainnya. Oke, sementara proteinnya 16-22%, lemaknya hanya 1,5-13%, substansi NPN non protein nitrogennya sekitar 1,5%,
untuk karbohidrat dan mineral sebesar 1%. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui pH daging itu asam, ya 5,4 sampai 5,9 ini posisinya adalah asam. Jadi kalau misalnya lebih ataupun kurang dari angka ini berarti itu sudah ada penyimpangan, bisa jadi sudah busuk ataupun bisa jadi hal-hal lainnya yang menyebabkannya ya. Misalnya seperti penambahan air untuk sapi gelonggongan dan yang lain-lainnya. Nah, untuk mineral yang 1% ini, mineral yang terdapat di dalam daging itu adalah kalsium, fosfor, dan zat besi, juga vitamin B kompleks, tapi rendah vitamin C. Jadi daging itu ada juga vitamin C-nya, tetapi rendah. Oke. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi daging itu sangat bagus sekali, karena protein yang ada di dalamnya adalah kandungan asam amino esensial. Ya, jadi asam amino esensial yang sangat lengkap ini dibutuhkan oleh tubuh kita manusia sebagai konsumen untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Ya, jadi sifat dasar protein itu adalah untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan sel yang rusak. Kemudian pertumbuhan, perkembangan, dan untuk kesehatan kita sendiri. Oke. Nah, selain protein di dalam daging ataupun dalam tubuh ternak itu juga mengandung lemak yang sangat banyak. Ya, lemak dalam bentuk lainnya kolesterol untuk turunannya. Nah, kolesterol banyak terdapat pada otak dan jeroan. Ya, jadi untuk orang yang mengidap penyakit kolesterol, jantung, stroke itu tidak disarankan memakan otak dan bagian-bagian jeroannya karena dapat memicu peningkatan ataupun memicu penyakit tersebut menjadi lebih parah. Oke, selanjutnya sifat fisik dan spesifik kualitas daging. Nah, tadi warna daging sudah kita bahas pada tabel ya. Jadi warna daging itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pakan, kemudian spesies ataupun genetik, kemudian bangsa, umur, jenis kelamin, stres, tingkat aktivitas, dan tipe otot, pH, dan oksigen. Ya, jadi pakan itu memang sangat mempengaruhi kepada produk-produk yang dihasilkan ternak, baik itu susu, daging, ataupun telur ya. Spesies ini juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya ternak tersebut berasal dari spesies yang memiliki daging yang bagus, ya, itu akan memberikan kualitas yang bagus pula. Ya, jadi untuk sapi lokal seperti di Indonesia sama kita bandingkan dengan di Australia, kemudian di Jepang itu sangat jauh sekali perbedaannya. Oke. Nah, kemudian penentuan warna tergantung pada konsentrasi hemoglobin ya. Jadi warna daging itu kan merah tadi. Nah, warna merah itu terjadi akibat adanya ikatan antara oksigen dan juga hemoglobin yang ada di dalam tubuh. Yaitu dia menyebabkan warna merah pada daging dan juga pada darah. Oke, kemudian ada yang dinamakan dengan daya ikat air. Air dalam tubuh itu ada 3, ada air bebas, ada air terikat, dan ada air mekanik ya. Ada air metabolisme. Oke, jadi ini semuanya sangat mempengaruhi. Kemudian pH tadi kita membahas pH itu 5,4 sampai dengan 5,9. Nah, untuk mengukur pH-nya itu kita ukur dulu pada awal pemotongan sampai 45 menit ya kita ukur pH-nya, kemudian pada akhir nanti baru kita ukur lagi untuk menempatkan rata-rata pH-nya itu berapa. Oke, kemudian ada lagi yang namanya susut masak. Jadi kalau susut masak itu adalah daya ataupun berapa persen kehilangan air pada produk daging. Ya, jadi jus daging atau jus daging dan merupakan fungsi temperatur dan lama waktu pemanasan. Ya, jadi lama waktu pemanasan kemudian temperaturnya itu sangat mempengaruhi susut masak. Kalau misalnya waktunya lama, susut masaknya itu akan lebih
tinggi ya, karena kadar airnya akan lebih banyak hilang. Oke, jadi susut masak daging berkisar 1,5 sampai 54,5%. Nah, kemudian keempukan dan tekstur daging ada dua yang mempengaruhi tekstur dan keempukan daging, yaitu faktor antemortem, itu sudah dijelaskan tadi, ada genetik, fisiologis, umur, dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi fase postmortem. Nah, kalau faktor postmortem ini seperti pendinginan, chilling, kemudian refrigerasi, pelayuan, pembekuan lama, temperatur penyimpanan, termasuk pemasakan dan pengempungan. Ya, jadi kalau daging semakin lama kita simpan ya di dalam lemari pendingin ataupun semakin lama waktu penyimpanan kita, itu akan mempengaruhi tekstur dan keempukan daging tersebut. Oke, jadi bagaimanapun itu daging segar ya, daging segar itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan daging yang sudah kita dinginkan. Oke, jadi semakin lama proses pendinginan ataupun penyimpanan itu akan mempengaruhi keempukan tekstur dari daging. Nah, kemudian ada flavor dan aroma. Ternak yang lebih tua itu memiliki flavor yang lebih kuat. Ya, flavor ini akan berkembang selama pemasakan. Oke, jadi rasa itu akan berbeda apabila daging kita olah. Ya, dengan daging yang tidak diolah, daging mentah lah katakannya, daging segar. Itu akan memberikan aroma rasa yang berbeda. Ya. Kemudian selain umur, tipe pakan, spesies, dan lain-lainnya ini, yang mempengaruhi flavor dan aroma adalah ransiditas, warm over flavor. Ya, jadi ada yang mempengaruhinya seperti penyimpangan rasa, misalnya pembusukan ataupun penambahan bahan-bahan kimia ataupun yang lainnya. Oke, nah selanjutnya kita membahas daging sapi. Daging sapi memiliki warna merah terang, mengkilap dan tidak pucat. Ini untuk daging sapi yang normal. Secara fisik, daging sapi ini sifatnya elastis, sedikit kaku dan tidak lembek. Ya, jadi daging yang bagus itu pada saat kita tekan dia akan kembali ke bentuknya semula. Itu daging yang masih bagus ya. Kemudian dia tidak terlalu kaku, tapi ada di tengah-tengah lah posisinya. Oke. Nah, jika dipegang masih terasa basah dan tidak lengket di tangan. Nah, tapi basahnya ini tidak berlebihan ya. Kalau misalnya memang basah sekali seperti keluar air banyak, berarti itu adalah daging gelonggongan yang ditambahkan ataupun dimasukkan air. Kemudian kalau misalnya sudah lengket ya, daging itu lengket pada saat kita pegang, berarti sudah mendekati ke busuk. Ya, ada kontaminasi dari mikroorganisme. Oke, jadi ini bisa diaplikasikan langsung oleh teman-teman. Kemudian aroma daging sapi sangat khas, gurih. Jadi daging sapi itu ya aromanya aroma sapi ya, tidak mungkin aroma kambing. Nah, kemudian di sini ada bahasa sapi per daging dapat dibedakan dari jenis kelamin umur. Ini sudah jelas. Ya, jadi ada orang yang suka untuk mengkonsumsi daging sapi betina, ada yang suka mengkonsumsi daging sapi jantan, sebenarnya sesuai selera, tetapi sapi jantan itu lebih enak dibandingkan sapi betina. Ya. Kemudian dari satu ekor sapi yang beratnya 500 kilo itu kita bisa memperoleh karkas 350 gram dan dagingnya 270 gram. Oke, jadi karkas ini adalah bagian tubuh ternak yang sudah dipisahkan antara kepala, ekor, kulit, kemudian darah, kaki bagian bawah, jeroan dan hati dan hati, jantung dan bagian-bagian organ dalam lainnya. Ya, jadi dari 500 kg itu kita memperoleh 350 kg karkas, sekitar 70% dari berat tubuhnya. Ya, 70% untuk memperoleh karkas dan 270 kg itu adalah daging. Ini komponen untuk daging sapi. Nah, tadi ada saya sebutkan daging Kobe dan juga daging Wagyu ya. Jadi ini perbedaan daging biasa dengan daging Wagyu. Di sini bisa terlihat untuk marblingnya hanya sedikit ya. Ini adalah marbling, lemak yang ada di antara daging. Nah, sementara untuk Wagyu
Ini marblingnya seperti ini. Oke, dia sudah banyak sekali menyebar. Nah, apa perbedaan daging wagyu dan daging biasa? Untuk daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi ini adalah daging biasa, sementara daging wagyu ini khusus diternakan dengan cara istimewa di peternakan Jepang. Ya, jadi untuk daging wagyu ini sendiri pemeliharaannya itu sangat eksklusif dan intensif sekali. Ya, karena pakan yang diberikan juga itu pakan yang tidak biasa. Kita memberi untuk peternak itu memberikan pakannya biji-bijian seperti barley, gandum, jagung, serta diberikan juga dia vitamin. Sementara kalau sapi-sapi kita yang ada di dalam negeri itu hanya diberikan rumput dan pakan ternak biasa saja. Mungkin ada juga yang memberikan pakan yang lain, ya seperti konsentrat, tapi berbeda dengan wagyu. Oke, kemudian untuk sapi wagyu sendiri itu dipotong dalam kondisi yang sangat rileks. Ya. Nah, untuk marblingnya tadi sudah terlihat bahwa BMS-nya base marbling standarnya untuk daging itu 0-3, sementara wagyu itu base marbling standarnya itu 4-12. Ya, jadi grade-nya sudah sangat bagus sekali. Oke, untuk penyimpanannya daging biasa bisa kita simpan 6-12 bulan pada suhu 1-3 derajat Celcius. Sementara daging wagyu harus disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius dan maksimal itu hanya 3 bulan, tidak bisa lama-lama sekali. Ya, jadi untuk daging wagyu itu harus disimpan dalam kondisi freeze ataupun beku, sementara daging bisa kita dinginkan saja. Ya, untuk tingkat kematangan untuk daging biasa cenderung lebih alot, sehingga disarankan dimasak dengan kematangan yang well done, ya, jadi matang betul dia. Sementara untuk wagyu setengah matang juga udah bisa dimakan. Ya. Nah, kemudian tadi daging sapi, kita bahas sekarang daging kambing. Untuk warnanya ini hampir sama sebenarnya dengan daging sapi, ya cuman seratnya jauh lebih kecil dibandingkan daging sapi. Aromanya ya aroma kambing putih. Nah, untuk nilai nutrisinya domba dan kambing ini berbeda. Untuk domba 17,1% proteinnya, untuk kambing 16,6%, jauh lebih rendah kambing. Sementara untuk lemaknya, domba juga memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan kambing, yaitu 14,8 dibanding dengan 9,2. Ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui, daging kambing memiliki ciri khas yaitu hampir tidak memiliki lemak subkutan, lemak di bawah kulit. Kelebihan lemaknya ditimbun sebagai lemak tersebar di antara serat daging. Oke, jadi dia membentuk lemak di antara serat-serat daging. Ya, untuk karkas dari daging kambing sendiri 62% daging, 19% tulang, dan lemaknya 19%. Ini komponennya bisa teman-teman lihat nanti. Nah, kemudian kita membahas tentang karkas. Tadi sudah saya sebutkan, karkas adalah bagian tubuh ternak yang masih mengandung tulang. Ya, tapi kalau daging itu nggak mengandung tulang lagi, ya memang udah daging aja. Tulangnya dipisahkan, sementara kalau karkas masih mengandung tulang. Ya, kemudian menurut FAO dan WHO juga sama, ya, yang sudah dipisahkan antara kepala, kaki, kulit, organ dalam, organ bagian dalam, dan ekor yang dipisahkan. Nah, terdapat 5 tahap yang harus dilalui untuk memperoleh karkas, yaitu meliputi inspeksi antemortem sebelum penyembelihan, kemudian pada saat penyembelihan, proses penyembelihan, penuntasan darah ataupun pelayuan, kemudian tracing, dan juga inspeksi pasca mortem. Ya, setelah penyembelihan. Oke. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata tenderloin ataupun sirloin, ya. Kalau yang biasa makan steak itu pasti ada di situ tenderloin, sirloin, kemudian rib, dan lain-lainnya. Nah, untuk loin ini sebenarnya daging yang berada di bagian khas, ya. Bagian khas ini berarti dekat punggung dia, dekat punggung sama di antara paha belakang sama punggung belakang, bagian belakangnya. Jadi kalau khas dalam ataupun tenderloin, biasanya bilangnya khas dalam, daging khas dalam. Ini adalah daging yang paling bagus
dari satu tubuh ternak. Ya, jadi daging ini paling lembut di antara yang lainnya dan sangat cocok untuk dibuat steak. Ya, untuk pemasakannya juga membutuhkan waktu yang cepat. Ya, jadi kalau misalnya kita masak dalam waktu yang lama, misalnya dijadikan menjadi rendang, nanti akan mudah hancur dia ya, akan hancur karena dagingnya yang sangat lembut sekali teksturnya. Sementara kalau yang khas luar, sirloin, ini merupakan daging yang berada di antara ya, ataupun yang mengelilingi si khas dalam tadi. Oke, teksturnya lebih padat, lebih kasar sedikit dibandingkan loin. Ini juga sebenarnya cocok untuk dibuatkan steak, tapi berbeda dengan tenderloin. Waktu masaknya agak sedikit lebih banyak dibandingkan tenderloin. Kemudian ada daging perut, samchan ataupun flank. Jadi bagian ini berasal dari otot perut yang berbentuk panjang dan datar. Ya, jadi dia berada di bagian perutnya. Bagian daging sapi ini lebih keras dibandingkan dengan daging khas dalam dan daging iga. Oke, jadi untuk flank ini cocok untuk membuat semur ataupun masakan lainnya yang memerlukan lemak ya, karena dia memiliki lemak di bagian perut itu. Oke, kemudian ada daging paha atau set atau round. Ini adalah daging yang sangat cocok untuk kita masak menjadi rendang ya, karena teksturnya sangat kuat. Kenapa teksturnya sangat alot? Yang tidak mudah rusak. Nah, karena kan kaki itu dibawa untuk beraktivitas ya, makanya otot-ototnya terbentuk menjadi lebih padat dia. Oke, ini klasifikasi karkas berdasarkan umur dan jenis kelamin. Veal itu merupakan, kalau pernah dengar, veal itu merupakan karkas yang berasal dari sapi dengan umur di bawah 1 tahun. Ya, kalau yearling itu di antara 1 sampai dengan 2 tahun. Kalau yang itu yang berasal dari sapi darah, ya, kalau yang prime berasal dari sapi jantan tidak menunjukkan tanda kelamin sekunder. Sementara yang prime dari sapi betina atau jantan dengan 8 gigi seri permanen terkikis. Cow, steer, ataupun ox berasal dari sapi betina yang telah mencapai dewasa kelamin. Oke, jadi kalau wagyu itu rata-rata adalah veal, ya, karena disembelih di bawah umur 1 tahun. Kalau yearling ini biasanya digunakan untuk kurban, ya, yearling 1 sampai 2 tahun. Oke, ini klasifikasi pemotongannya, langsung aja kita lihat gambarnya. Golongan 1 adalah merupakan daging yang baik ya, yang sangat bagus kualitasnya. Nah, ini bisa dilihat cak ini adalah bagian pundak. Ya, pundak. Kemudian ada shank. Shank ini bagian kaki depan. Rib ini tulang iga. Kemudian short loin ini berada di bagian punggung tengah sampai ke belakang ya, sirloin. Nah, untuk tenderloinnya ada di sini bagiannya. Oke, di antara sirloin sama round. Ya, jadi dia di tengah-tengah. Daging yang hampir tidak pernah dibawa beraktivitas. Oke, makanya teksturnya lembut. Kemudian ini flank, ini short plate bagian dadanya. Flank ini yang tadi cocok untuk sumur karena memiliki banyak lemak ya, karena ini bagian perutnya. Kemudian round di paha belakang. Ini untuk domba. Ini untuk kambing, ini domba. Kemudian ini adalah ayam. Nah, ada lagi yang dinamakan penanganan karkas dan daging. Oke, jadi penanganan karkas dan daging ini harus melalui proses pelayuan, penyimpanan preservasi, pembekuan, prosesing termal, dehidrasi, preservasi kimia, dan pengepakan. Ya, ini adalah penanganan karkas dan daging. Jadi daging ternak yang baru disembelih itu harus kita layukan dulu, ya, kita tuntaskan dulu darahnya, kemudian kita layukan di dressing. Ya, gunanya untuk apa? Untuk mengeluarkan seluruh darahnya. Jadi fungsinya nanti bisa memberikan tekstur daging yang lebih lembut, ya. Nah, tapi dengan syarat ternak yang disembelih itu harus merupakan ternak yang sehat, kemudian disembelih dalam kondisi rileks, tidak boleh disembelih dalam kondisi yang under stress, di bawah stres.
Ya, kemudian daging setelah dilayukan barulah disimpan, bisa dipotong-potong bagian-bagian tertentunya. Kemudian penyimpanannya bisa dengan pembekuan, ya pembekuan. Nah, penyimpanan ini juga berfungsi untuk memperpanjang masa simpan, ya, memperpanjang masa simpan, baik itu dengan pendinginan ataupun pembekuan. Kemudian bisa diprosesing thermal, kemudian dehidrasi dihilangkan kadar airnya, preservasi kimia, dan juga di packing. Nah, jadi ada istilah dalam perdagangan itu ada istilah rigor mortis. Rigor mortis itu adalah suatu proses yang terjadi setelah ternak disembelih. Ya, setelah ternak disembelih, diawali fase prarigor di mana otot-otot masih berkontraksi dan diakhiri dengan terjadinya kekakuan otot. Oke, jadi kekakuan otot disebut sebagai terbentuknya rigor mortis, sering disamakan dengan istilah kejang mayat. Ya, jadi kalau ternak ataupun hewan yang mati ditabrak itu mengalami kejang mayat, ya rigor mortisnya, fase rigor mortis. Oke. Nah, untuk rigor mortis ini ada prarigor, kemudian rigor mortis, dan pasca rigor mortis. Untuk prarigor sendiri ini merupakan daging yang dicari-cari oleh yang paling bagus sebenarnya, karena dia masih prosesnya masih mengalami proses glikolisis ya secara aerob, sehingga dapat menghasilkan ATP dalam jumlah yang banyak. Oke, jadi pada fase ini nanti daging itu juiciness-nya masih sangat tinggi, sehingga pada saat diolah itu sangat bagus sekali, lebih kenyal dia ya. Tetapi sangat sulit sekali mendapatkannya. Kemudian ada fase rigor mortis. Untuk fase rigor mortis ini tadi dikatakan kejang mayat tadi ya, rigor mortis. Nah, untuk fase rigor mortis ini kalau misalnya dimasak kurang matang itu akan mengakibatkan daging menjadi alot. Ya, jadi semua fase ini tergantung pada produksi ATP yang dihasilkan. Kemudian post rigor ini, semakin lamanya daging terpapar, semakin banyak kontaminan mikroba. Ya, jadi post rigor ini adalah penanganan kita setelah disembelih ataupun dipotong. Nah, ini daging sapi, babi, rusa, domba, dan ayam. Bisa teman-teman lihat perbedaan daging sapi, daging babi, rusa, domba, dan ayam. Nah, kalau daging sapi ini merah terang ya. Kalau daging babi ini pink, pucat, rusa juga merah, tapi merah sapi. Kemudian domba juga merah, dan ayam itu putih, pucat ya. Nah, untuk kualitas karkas, jadi ini bisa ditentukan dari sebelum potongan ataupun pengaruh dari sebelum pemotongan dan setelah pemotongan. Nah, sebelum pemotongan tadi sudah dijelaskan, tergantung dari faktor genetik itu sudah jelas. Spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur pakan, dan stres. Ya, semakin bagus pakannya, semakin tidak stres ternak tersebut, semakin muda umurnya, itu dapat menghasilkan daging yang bagus, dan atau kebalikannya. Nah, setelah pemotongan, kita harus melakukan proses pelayuan, kemudian dimasak, kemudian pengukuran pH, kemudian bisa ditambahkan dengan bahan tambahan seperti enzim, hormon, antibiotik, dan juga kita bisa melihat marblingnya untuk menentukan daging tersebut grade berapa gitu ya. Nah, ini pelayuan aging. Nah, untuk pelayuan ini biasanya digantung ya. Kalau misalnya teman-teman ikut kurban itu pasti lihat setelah disembelih sapi tersebut digantung. Ya, jadi penanganan karkas yang belum mengalami perusahaan mikrobial dengan cara penyimpanan selama waktu dan temperatur tertentu di atas titik beku karkas. Nah, proses pelayuan ini tadi juga sudah saya jelaskan dapat mempengaruhi keempukan dan rasa dari si daging. Oke. Kemudian ini tadi sudah. Juga sudah. Oke. Nah, untuk penyimpanan preservasi daging
tadi sudah dijelaskan juga bahwa protein hewani itu sangat mudah rusak, ya, terutama karena kandungan air dan proteinnya. Ya, hal ini bisa disebabkan dengan cepatnya tumbuh mikroorganisme pada daging tersebut. Oke, persekian detik saja daging sudah bisa terkontaminasi baik dari alat pemotongan, kemudian meja pemotongan, kemudian orang yang memotong, itu semuanya bisa dipengaruhi, yang mempengaruhi tumbuhnya mikroorganisme. Oke, jadi kalau misalnya mikroorganisme sampai tumbuh belatung seperti ini, itu tidak bisa kita konsumsi lagi, ya, bagus tidak bisa dikonsumsi lagi. Oke, kemudian ada mikrobiologi daging. Kalau mikrobiologi daging ini kita bisa lihat secara mikroskopis di laboratorium. Ya, ini untuk menentukan kualitas dan masa simpan daging juga. Oke, mikrobiologi ini bisa terjadi pada saat mulai pemotongan daging. Ya, kecuali kalau memang ternak itu sakit, jadi dia ada bawaan. Oke, sebelum ternak disembelih itu wajib kita cek dulu kesehatannya. Sehat nggak sih ternak ini? Jangan-jangan nanti dia ada mengidap penyakit yang sifatnya zoonosis. Oke. Nah, untuk mikrobiologi daging yang selanjutnya, yang biasa mengkontaminasi daging adalah Salmonella. Ini juga terdapat pada telur, kemudian Shigella, E. coli, ini banyak sekali ya. Tapi yang berbahaya seperti Escherichia coli O157 itu sangat berbahaya. Kemudian Bacillus, Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Clostridium walki, Bacillus cereus. Ya, jadi untuk menangani daging sama seperti produk-produk lainnya harus ditangani dengan higienitas dan sanitasi yang baik. Ya, untuk preservasinya ini bisa kita simpan pada suhu dingin -2 sampai -5 derajat Celcius. Kemudian dibekukan, pemanasan, dehidrasi, irigasi, perlakuan kimiawi dan pengemasan. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk kuliah kita. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar ataupun pada grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.